Di Solo, Senin, 29 September 2025, sebuah peristiwa tak terduga terjadi dan langsung menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru negeri. Kota Solo yang biasanya tenang, pagi itu terasa berbeda. Warga dan media mulai berkumpul menanti sesuatu yang luar biasa di sebuah rumah sederhana di kawasan Sumber, Banjarsari. Dua tokoh besar, Joko Widodo mantan Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang merakyat, dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, seorang ulama yang kerap menuai kontroversi karena pandangan kerasnya, bertemu di rumah Jokowi. Pertemuan ini bukan sekadar agenda biasa, melainkan momen yang syarat makna. Pertemuan ini bukan hanya silaturahmi, tapi juga simbol pertemuan kutub ideologi bangsa yang selama ini kerap dipertentangkan. Di ruang tamu yang sederhana, dua pemikiran besar bangsa Indonesia saling berhadapan, mencoba mencari titik temu di tengah perbedaan. Jokowi, seorang teknokrat moderat yang selalu mengedepankan dialog dan toleransi, duduk berdampingan dengan Ba'asyir, pendiri pesantren yang dikenal dengan keteguhan dan pandangan keras tentang penerapan syariat Islam. Keduanya, meski berbeda jalan hidup, kini duduk bersama dalam suasana penuh penghormatan. Di luar rumah, suasana semakin ramai. Awak media dari berbagai penjuru berdatangan, membawa kamera dan alat perekam, menunggu setiap detik perkembangan pertemuan bersejarah ini. Semua ingin tahu apa yang akan terjadi di balik pintu rumah Jokowi. Ba'asyir datang sebagai tamu, bukan sebagai terdakwa atau lawan politik. Ia disambut hangat oleh Jokowi, yang kini telah kembali menjadi warga biasa setelah mengakhiri masa jabatannya. Momen penyambutan ini menjadi simbol bahwa perbedaan bisa dijembatani dengan sikap saling menghormati. Tanpa beban protokoler dan pengawalan ketat, pertemuan ini berlangsung lebih personal dan hangat. Dua anak bangsa dengan visi dan latar belakang berbeda, memilih berdialog di penghujung perjalanan politik mereka. Mereka berbicara sebagai sesama manusia, bukan sebagai simbol kekuasaan atau perlawanan. Inilah kisah tentang jembatan yang dibangun di atas jurang perbedaan ideologi. Sebuah pertemuan yang mengajarkan bahwa dialog dan saling menghargai adalah kunci untuk merawat persatuan bangsa, meski perbedaan tetap ada di antara kita. Untuk memahami makna pertemuan ini, kita harus menengok perjalanan hidup kedua tokoh yang sangat berbeda, namun sama-sama membentuk wajah Indonesia hari ini. Kisah mereka bukan sekadar cerita dua individu, melainkan cerminan dari dua arus besar yang terus beradu di negeri ini, antara modernitas dan tradisi, antara negara dan agama, antara keterbukaan dan eksklusivitas. Jokowi, yang lahir dari keluarga sederhana di Solo, memulai hidupnya sebagai pengusaha mebel. Ia tumbuh dalam lingkungan yang penuh tantangan, belajar tentang kerja keras, dan pentingnya membangun relasi dengan masyarakat. Dari bengkel kayu kecil, ia meniti karier politik hingga menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden Indonesia 2 periode. Gaya kepemimpinannya yang belusukan, turun langsung ke lapangan, membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan memahami kebutuhan mereka. Ia mewakili wajah Indonesia yang moderat, terbuka terhadap perubahan, dan berusaha merangkul semua golongan tanpa memandang latar belakang. Sementara itu, Abu Bakar Ba'asyir lahir di Jombang, tumbuh dalam tradisi pesantren yang kuat. Ia mendirikan pesantren Al-Mukmin Ngruki di Solo, yang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling berpengaruh di Indonesia. Namun, namanya juga lekat dengan kontroversi, karena keterkaitannya dengan gerakan radikal dan dakwah yang keras menentang sistem negara sekuler. Ba'asyir pernah dipenjara karena kasus terorisme. Namun di mata sebagian pengikutnya, ia tetap dihormati sebagai ulama karismatik yang teguh memperjuangkan keyakinannya. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Jokowi dan Ba'asyir nyaris tak pernah bersinggungan langsung, namun keduanya selalu hadir dalam narasi besar Indonesia, negara Pancasila yang pluralis versus cita-cita penegakan syariat Islam. Mereka menjadi simbol dua kutub pemikiran yang kerap berseberangan, namun sama-sama punya pengaruh besar di masyarakat. Selama bertahun-tahun, mereka berdiri di posisi berseberangan. Jokowi sebagai penegak hukum negara dan pemimpin pemerintahan, Ba'asyir sebagai pengkritik keras sistem yang dianggapnya tidak Islami. Keduanya mewakili perdebatan adi tentang arah bangsa ini. Pertemuan di Solo menjadi simbol pertemuan dua visi yang selama ini sulit didamaikan. Di satu sisi, harapan akan dialog dan rekonsiliasi. Di sisi lain, ketegangan yang selalu mengintai di bawah permukaan.
Ini bukan sekadar pertemuan dua individu, tapi dua gagasan besar tentang Indonesia, tentang masa depan negeri ini, tentang bagaimana kita hidup berdampingan dalam perbedaan, dan tentang upaya mencari titik temu di tengah arus zaman yang terus berubah. Siang itu, sedan Prak berhenti di depan rumah Jokowi. Mobil itu melambat, seolah-olah memahami pentingnya momen yang akan terjadi. Di dalamnya, seorang pria tua duduk dengan tenang, mempersiapkan dirinya untuk pertemuan yang penuh makna. Abu Bakar Ba'asyir turun perlahan, bertongkat, disambut sorot kamera media. Setiap langkahnya penuh kehati-hatian, mencerminkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Para fotografer berkerumun, mengabadikan setiap detik dari momen bersejarah ini. Ia mengucapkan salam, disambut Jokowi yang menunggu di teras dengan kemeja putih khasnya. Senyum hangat Jokowi menyambut tamunya, menciptakan suasana yang penuh keakraban dan penghormatan. Tak ada pengawalan berlebihan, suasana terasa personal. Pertemuan ini dirancang untuk menjadi momen yang intim, jauh dari hiruk-pikuk politik dan protokol ketat. Jokowi maju menjemput, mengulurkan tangan, membalas salam dengan logat Jawa. Waalaikumsalam, ngaturaken sugeng rawuh, Ustadz. Kata-kata itu mengalir dengan tulus, mencerminkan budaya Jawa yang penuh dengan keramahan dan penghormatan. Kontras visual, mantan Presiden bugar menyambut ulama sepuh yang berjalan tertatih. Perbedaan usia dan kondisi fisik mereka menambah kedalaman pada momen ini, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menghormati. Momen ini bukan tentang konfrontasi ideologi, melainkan interaksi manusiawi. Tuan rumah menghormati tamu, tamu datang dengan niat baik. Ini adalah pertemuan dua jiwa yang mencari pemahaman dan kedamaian. Pintu rumah Jokowi terbuka lebar, simbol pintu dialog yang selama ini tertutup. Pintu yang terbuka ini adalah undangan untuk memulai percakapan yang lebih dalam dan bermakna. Suasana cair, jauh dari ketegangan yang dibayangkan banyak orang. Mereka berbicara dengan santai, membahas berbagai hal dengan penuh keterbukaan dan kejujuran. Inilah awal dialog yang melampaui sekat politik. Sebuah langkah kecil menuju pemahaman yang lebih besar, di mana perbedaan dihargai dan kesamaan ditemukan. Setelah bersalaman, Jokowi melakukan gestur tak terduga, mencium tangan Ba'asyir. Dalam budaya Jawa, ini adalah tanda penghormatan mendalam dari yang muda kepada yang tua. Gestur ini melampaui sekadar tata krama. Jokowi menanggalkan atribut politik, menghormati Ba'asyir sebagai sesepuh. Tindakan ini menjadi pelajaran tentang adab dan kerendahan hati, bahkan di antara mereka yang pernah berseberangan secara hukum dan ideologi. Bagi sebagian, ini kontroversial. Bagi banyak orang, ini cerminan kearifan lokal. Cium tangan itu menjadi jembatan simbolis, menegaskan bahwa dialog dan rasa hormat bisa dimulai dari gestur sederhana. Setelah penyambutan, Jokowi dan Ba'asyir berbicara secara tertutup di dalam rumah. Hanya mereka berdua, tanpa pendamping, selama sekitar 20 menit. Isi percakapan tak diungkap detail, namun Ba'asyir datang membawa misi menasihati Jokowi agar menegakkan hukum Islam di Indonesia. Ia menyampaikan pesan lisan dan sepucuk surat, menegaskan keyakinannya bahwa solusi bangsa ada pada penerapan syariat Islam. Bagi Ba'asyir, ini adalah tugas ulama, menasihati pemimpin, siapapun mereka. Jokowi mendengarkan dengan sabar, tetap berpegang pada Pancasila sebagai konsensus bangsa. Tak ada debat sengit, hanya dialog dari hati ke hati. Ruang itu menjadi saksi dialog ideologis yang damai dan penuh kekeluargaan. Selain nasihat lisan, Ba'asyir menyerahkan surat khusus untuk Jokowi. Surat itu berisi seruan tertulis agar Indonesia menegakkan hukum Islam, menegaskan konsistensi dakwah Ba'asyir kepada para pemimpin. Ia telah lama menggunakan surat sebagai medium dakwah, bahkan saat di penjara. Surat serupa pernah ia kirim ke Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Bagi Ba'asyir, menasihati penguasa adalah kewajiban agama, tanpa memandang siapa yang berkuasa. Surat itu menjadi bukti dedikasi ideologisnya, upaya dialog langsung kepada pemimpin. Kini, surat itu menjadi bagian sejarah, pengingat pertemuan dua jalan hidup yang berbeda. Usai pertemuan, Ba'asyir memberi keterangan singkat ke media. Ia menegaskan, kewajiban saya sebagai ulama adalah menasihati pemimpin. Ia berjuang agar negara diatur dengan hukum Islam, dan menyampaikan ini adalah bagian dari tugasnya. Menariknya, Ba'asyir mendoakan Jokowi agar menjadi pembela Islam yang kuat, sebuah jembatan harapan di tengah perbedaan.
Tak ada permusuhan, hanya keyakinan dan tanggung jawab moral. Ba'asyir datang bukan untuk konfrontasi, melainkan berbagi pandangan hidup. Doanya untuk Jokowi menutup pertemuan dengan nuansa harapan, bukan konfrontasi. Inilah sisi lain Ba'asyir, pendakwah yang memilih dialog, bukan kekerasan. Jokowi pun angkat bicara setelah mengantar Ba'asyir ke mobil. Ia mengaku kaget atas kunjungan mendadak ini, menegaskan inisiatif datang dari Ba'asyir. Meski terkejut, Jokowi menyambut dengan tangan terbuka. Ia merangkum inti pembicaraan, beliau menyampaikan nasihat, agar saya dalam sisa hidup ini bisa mengabdi pada Islam. Jokowi tak memperpanjang perdebatan ideologi, memilih menonjolkan aspek personal dan universal dari nasihat itu. Sikapnya tenang, menerima masukan dari yang lebih tua, tanpa defensif. Ia tak terpancing perdebatan publik, melainkan menempatkan diri sebagai pendengar yang baik. Dengan meredam potensi kontroversi, Jokowi mengubah peristiwa ini menjadi kisah silaturahmi dan penghormatan. Pertemuan Jokowi dan Ba'asyir di Solo adalah cermin besar bagi bangsa Indonesia. Ia mempertemukan dua kutub yang selama ini dianggap mustahil bertemu dalam damai. Pelajaran utamanya, kekuatan dialog dan kemanusiaan di tengah polarisasi. Gestur sederhana, menyambut di depan pintu, mencium tangan, mendengarkan, mampu meluluhkan kebekuan. Di balik semua label, kita semua manusia yang mendambakan rasa hormat. Jokowi menempatkan adab di atas politik, memberi contoh bahwa menghormati orang lain adalah nilai luhur bangsa. Pertemuan ini tak mengubah haluan negara, tapi memberi harapan ruang untuk saling bicara dan menghormati selalu ada. Dari dialog kecil di teras rumah, kedewasaan bangsa diuji dan ditempa.